Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bisa menuntut ilmu. Baik anak-anak, kita kembali lagi pada hari ini dalam melanjutkan pembelajaran kita tentang muamalah, yaitu di sini kita akan membahas tentang materi qiraat. Jadi kemarin kita telah membahas tentang masalah jual beli yang ada di dalam bab 2, yaitu bab muamalah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita yaitu tentang qiraat, yaitu yang ada juga di dalam bab muamalah. Jadi langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang materi qiraat di sini. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang masalah qiraat. Nah, jadi kita di sini memulai dengan membahas tentang pengertian qiraat. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib halaman 37 dijelaskan yang artinya qiraat adalah penyerahan harta dari shahib al-amal atau pemilik dana kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan laba rugi yang telah disepakati. Qiraat dalam perbankan syariah sering disebut dengan istilah mudharabah, yakni bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Modal 100% dari pemilik dana atau lembaga keuangan syariah atau LKS, dan pengelola usahanya adalah nasabah atau peminjam. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa qiraat atau mudharabah adalah usaha bersama antara pemilik modal, perseorangan atau LKS, BMT, BPR Syariah dan lain-lain dengan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi itulah pengertian dari qiraat. Selanjutnya yaitu tentang hukum qiraat. Hukum qiraat atau mudharabah adalah boleh atau dibolehkan karena qiraat mengandung unsur saling tolong-menolong antar pemilik modal, perseorangan atau LKS dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana atau modal. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tertanggal nomor 07/DSN strip MUI _4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qiraat. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang dasar-dasar keputusan dan persyaratan-persyaratannya masalah qiraat. Dan juga ada hadis Nabi yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta dengan sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak melewati lautan dan menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membolehkannya. Nah, jadi ini membolehkannya tentang qiraat. Dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Selanjutnya yaitu ada kaidah fikih juga yang menyatakan al aslu fil mu'alamati al izabatu illa an yadulla dalilu ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi inilah dalil yang membolehkan tentang mudharabah. Selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat qiraat. Nah, yang pertama itu rukun qiraat ada 6. Yaitu yang pertama malik atau pemilik modal, yang kedua amil atau pengelola, yang ketiga mal modal atau dana, yang keempat amal atau usaha, yang kelima rib atau laba atau keuntungan, dan yang keenam sigat ijab kabul atau ucapan serah terima atau akad. Selanjutnya itu syarat qiraat ada 5. Yang pertama, pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan, tidak boleh ada paksaan. Pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Yang kedua syaratnya itu ialah modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang ketiga, kegiatan usaha pengelola dana atau nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana
tapi berhak melakukan pengawasan. Pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian atau akad. Akad ijab kabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan tujuan bersama dan sebaiknya tertulis. Yang keempat, jenis qirot. Secara garis besar qirot bagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu qirot mudharabah mutlakah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan pengelolanya dibatasi oleh beberapa persyaratan, yaitu kebalikan dari mudharabah mutlakah. Baik anak-anak, telah berakhir pembahasan kita tentang materi qirot pada hari ini. Jadi nanti minggu depan masih ada pembahasan di dalam bab 2, yaitu tentang masalah riba yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi semoga yang apa kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu bagi kita. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bisa menuntut ilmu. Baik anak-anak, kita kembali lagi pada hari ini dalam melanjutkan pembelajaran kita tentang muamalah, yaitu di sini kita akan membahas tentang materi qirot. Jadi kemarin kita telah membahas tentang masalah jual beli yang ada di dalam bab 2, yaitu bab muamalah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita yaitu tentang qirot, yaitu yang ada juga di dalam bab muamalah. Jadi langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang materi qirot di sini. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang masalah qirot. Nah, jadi kita di sini memulai dengan membahas tentang pengertian qirot. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib halaman 37 dijelaskan yang artinya qirot adalah penyerahan harta dari sahib al-amal atau pemilik dana kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan laba rugi yang telah disepakati. Qirot dalam perbankan syariah sering disebut dengan istilah mudharabah, yakni bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Modal 100% dari pemilik dana atau lembaga keuangan syariah atau LKS, dan pengelola usahanya adalah nasabah atau peminjam. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa qirot atau mudharabah adalah usaha bersama antara pemilik modal, perseorangan atau LKS, BMT, BPL syariah dan lain-lain dengan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi itulah pengertian dari qirot. Selanjutnya yaitu tentang hukum qirot. Hukum qirot atau mudharabah adalah boleh atau dibolehkan karena qirot mengandung unsur saling tolong-menolong antar pemilik modal, perseorangan atau LKS dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana atau modal. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tertanggal nomor 07/DSN strip MUI _4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirot. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang dasar-dasar keputusan dan persyaratan-persyaratannya masalah qirot. Dan juga ada hadis Nabi yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta dengan sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak melewati lautan dan menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membolehkannya. Nah, jadi ini
membolehkannya tentang qiraat. Dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Selanjutnya yaitu ada kaidah fikih juga yang menyatakan al aslu fil mu'alamati al izabatu illa an yadulla dalilu ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi inilah dalil yang membolehkan tentang mudharabah. Selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat qiraat. Nah, yang pertama itu rukun qiraat ada 6. Yaitu yang pertama malik atau pemilik modal, yang kedua amil atau pengelola, yang ketiga mal modal atau dana, yang keempat amal atau usaha, yang kelima rib atau laba atau keuntungan, dan yang keenam sigat ijab kabul atau ucapan serah terima atau akad. Selanjutnya yaitu syarat qiraat ada 5. Yang pertama, pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan, tidak boleh ada paksaan. Pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Yang kedua syaratnya itu ialah modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang ketiga, kegiatan usaha pengelola dana atau nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana, tapi berhak melakukan pengawasan. Pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian atau akad. Akad ijab kabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan tujuan bersama dan sebaiknya tertulis. Yang keempat, jenis qiraat. Secara garis besar qiraat bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu qiraat mudharabah mutlakah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan dan mitra kerjanya. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan pengelolanya dibatasi oleh beberapa persyaratan, yaitu kebalikan dari mudharabah mutlakah. Baik anak-anak, telah berakhir pembahasan kita tentang materi qiraat pada hari ini. Jadi nanti minggu depan masih ada pembahasan di dalam bab 2 yaitu tentang masalah riba yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi semoga yang apa kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu bagi kita. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.